Untuk program ini gue kasih nama LSM. Ketika gue berbicara LSM, apa yang di benak kepala lo? Yang gue harapin LSM bukan LSM sesungguhnya. Ya. Podcast LSM. Wah, bingung kan? Apa ya LSM? Lembaga Survei Masyarakat. Nah, kira-kira kalau ngedengar kata LSM itu apa nih yang ada di pikiran Bang Mursid ini? Ya, lembaga swadaya masyarakat. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar 3 huruf itu? L, S, dan M. Mungkin yang nggak asing ketika mendengar singkatan LSM itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya. Yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata-kata tersebut apa? Lembaga. Terus Sang. Wih. M-nya Pak. Tiada yang hebat. ketika mendengar kata podcast LSM. LSM-nya ya. Lembaga Sosial Masyarakat. Saya menyerah. Oke, jadi Andi ini lagi ada di program LSM. Jeng. Apa yang ada di benak? Kok lu jadi cengong gitu diam? Apa tuh LSM? LSM itu bukannya yang suka ngeliput kemana ya? Ngeliput yang kayak ada yang diliput nih dari LSM. Pernah denger gak sih Kak? Podcast LSM. LSM? Iya. Apa tuh? Ya soalnya kan lembaga swadaya masyarakat yang gue tahu LSM itu. Iya, benar. Ketika mendengar nama program podcast LSM itu apa? Lembaga Sosial Masyarakat. Betul lagi, betul. Itu yang pokoknya saya bahas sama Miss Suci ini programnya. Miss Mela itu apa? Menurut Miss Suci apa? Kita sama-sama jawab Lembaga Sosial Masyarakat. Oh gitu. Iya. Apakah kita berdua salah? Sepertinya bukan ya? Bukan ya? Bukan ya kayaknya. Bukan. Apa? Jadi apa tuh, Mas? Nah, setelah kita udah ngebedah ini, baru kita kasih tahu apa itu LSM. Baru kita munculin arti nama LSM itu apa. Coba dicatat ya, nanti ada giveaway. Kalau kurang tinggi, tinggiin lagi. Yang apa mau nyender juga. Tapi nggak enak kalau nyender di situ. Oh iya. Iya. Ini aja gue kayaknya buku. Gue mau ngaca betul. Ngaca. Ya. Ayo, host, co-host. Ya. Iya. Iya dong. Iya lah. Udah ini. Udah dari tadi kayak udah nge-record itu. Amen. Kayaknya gue di prank ini ya. Enggak, gue nggak mau ngomong kalau nggak ditanya. Gue nanya apa? Udah ya? Udah. Udah ya? Udah. 1, 2, 3. Seseger itu. Wow. Seseger itu. Yeah. Akhirnya Seger itu. kita di podcast yang ke 12 ya. Yeay. 12 ya? 12 Teriaknya kenceng banget. Iya deh, handphonenya kegedean nih. Halo. Akhirnya kita bisa kumpul ya. Ya dong. Iya dong. Tiap minggu juga kumpul. Yang itu tuh gak pernah datang tuh. Mohon maaf. Co-host. Ini kayaknya ibu produser lagi dikerjain nih. Enggak juga sih. Biasanya saya duduk di situ, kenapa sekarang saya di sini ya? Biasanya dia yang jadi host, kenapa sekarang saya yang jadi host? Apa men? Kenapa men? Ya karena ini hari spesial lah. Di episode kali ini kita sangat-sangat spesial karena kita mencapai target melebihi dari 10 episode LSM. Setelah perjuangan berapa tahun itu ya? Iya. Hampir 2 tahun ya. Mulainya beberapa tahun ke belakang, betul sekali. Project yang kita rencanakan 2 tahun akhirnya baru bisa terlaksana. 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Iya kan. Termasuk kan Anda kan menghilang nih. Oh gitu. Iya, Anda kan menghilang nih. Aku juga menghilang. Iya, Anda juga menghilang. Iya, mereka betul. Gak usah diomong ya. Menghilang untuk kembali dengan yang jauh lebih baik kan. Wih, boleh amat. Apa tuh yang lebih baiknya? Iya, kita belum berkenalan
kenalan ya. Iya. Oh iya. Gua Puji, kayaknya udah bosen dia buka-buka ya di podcast ya. Bosen. Enggak. Yang bosen yang sebagai- edit. Oh iya, gak apa-apa ya Pak, kuat-kuat ya, jangan muntah. Gua Puji, produser di Bipro. Gue Faris sebagai public relation di Bipro. Gua Rabek sebagai editor di Bipro Dan lain-lain. dan lain-lain sebagainya. Ya. Gua Yusril di sini sebagai tim Hore. Gue sebenarnya ini sudah ngapain sih? Ya, jadi host gimana sih? Gue itu jujur ya, sampai hari ini nih, sampai gue duduk di sini nih, jangankan para narasumber yang kemarin datang, gue aja sebagai produser tuh nggak tahu podcast LSM itu sebenarnya apa. Iya ya. Gimana kok host? Mau nambahin? Diem itu aja. LSM Cengah cengol. Diem. Coba sih ini karena dua kepala ini nih yang jadi ininya nih pertamanya nih, Jadi pencetus. Pencetus katanya men. pencetus katanya men. Iya. Iya. Coba Silakan. ceritakan dari awal. Silakan. Mas Faris, Silakan Mas Rabek. udah cepet ceritain lu dari awal. Weh, to the sampai point akhir. amat, langsung ke LSM ngobrol dulu Iya. lah. Santai chill man. Come on, kita Itu nikmati soalnya penasaran enjoy. dari episode 1, episode 2, episode 3 sampai episode 10 sampai episode ke-12 ini nih. Santai, emosi banget. Santai. Biar relax, biar chill. Jangan lupa dong minum iya. dulu dong. Seseger itu. Seseger itu. Biar Tropical Purple. rasa apa sih, Rio? Tropical Purple. Tropical Purple. Lu rasa apa, men? Herbal. Coklat. Coklat. Gua kopi. Lu apa? Matcha latte. Wah, enak gak? Enak banget. Oh ya, ini terima kasih. Wah, Seseger Gua- itu. suka banget. Gue suka yang ini apa, summertime. Itu seger banget kalau siang hari kalau gue minum. Iya. Kopi enak juga nih. Ini kayak basa-basa banget ya. Iya, kan namanya juga seseger itu. Jadi kayak pengen disegerin gitu ya. Wih, boleh. Dibasahin nih. Apanya? Ini nih. Jadi ini. gimana Oh, gitu. ini LSM? Iya. LSM. Karena kalau misalkan kita basa-basi gimana kabarnya, kita juga kan terlalu udah ini ya. sering udah tahu basi lah ya. Terlalu basi ya. Iya. Oh, terlalu basi. Jadi sebelumnya sebelum berbicara tentang LSM, gue mau flashback dulu nih ke masa-masa lalu. Jadi pada saat itu sebelum muncul konten podcast ini, sebenarnya kita udah bergerak di konten yang lainnya yang bermain game. Iya. Kebetulan kita mulai itu starting kita ketemu project di Salim ya, semuanya kan project film Salim di 2019 kalau nggak salah ya. 18. 18 akhir ya. 19. Salim itu 19, project film Salim itu 19. Dan pada akhirnya kita dapat ide untuk meng-create suatu konten gitu kan. Pada saat itu idenya adalah tentang main game gitu kan. Awal-awal kita ketemu kan seru. Dan itu kalau nggak salah sebelum COVID. Nah, ide main game itu sebenarnya muncul dari kawan gua si Rabe. Gimana tadi itu men? Sebelum gua akan bahas podcast LM. Kenapa lu bisa ada ide tentang yaudah main game aja sama berbagai profesi? Serius lu kaku banget. Iya enggak? Iya ya, kita biasa nyuting Kaku terus banget di dia depan- nih. Di depan kamera itu kayak gimana? Formal banget, gila lu. Gimana ya? Kalau ngomongin podcast LSM ini memang konten yang lumayan apa ya? Panjang. Iya serius lah, rada serius lah. Kalau yang kemarin-kemarin tuh semi serius gitu. Kalau main game itu kan gua kadang gua kesini daripada ngobrol aja, mending kita main game sambil ngonten gitu doang sih gitu. Oh, idenya gitu. Idenya gitu doang gitu. Oke. Siapa tahu yang namanya konten game kan biasanya banyak yang nonton gitu loh. Dan ternyata Enggak. Muncul ide konten pengen main game itu apa? Waktu itu lagi booming banget konten game atau emang kepikiran aja pengen main game gitu? Enggak sih, enggak booming juga sih. Memang pengen main game aja gitu. Kayaknya gua tuh pengen main game tapi enggak ada temennya ya. Main game sendirian tuh kayak udah yang apa ya? Rasanya enggak enak gitu. gak rame ya. Iya, enggak rame gitu.
main sama istri ini gitu kan. Ya susah juga gitu tuh. Tapi gua nggak bisa ya. Enggak bisa. Gila emang nggak bisa, kelihatan banget. Akhirnya karena ada dia nih kan, gue ajak aja main game yuk. Maksudnya mah gue temenin gua gitu loh. Tapi ya sekalian ngonten kan gitu loh. Jadilah itu main game. Tapi itu juga asalnya lumayan ini ya men, lumayan intens gitu ya men ya. Tiap malam tuh kita ada main game. Lama-lama ya waktu ngeditnya aja yang belum ada gitu. Kontennya mah udah ada berapa sih itu ya? Udah ada banyak. Ada beberapa yang belum gue edit dan belum gue up juga. Nah, setelah dari itu sebenarnya bagus konten itu kalau dia jalanin lagi. Ini cuman soal waktu aja karena kan kita punya kesibukan masing-masing kan, apalagi dia hidupnya di tengah malam gitu kan. Kalau tengah malam kita berkarya terus kan rusak badan gitu kan. Harus kasih spare dulu gitu kan. Cuman kayaknya konten itu bagus dan akan dijalanin lagi kan. Dan bukan hanya gua sama Rabek aja, jadi lu juga bisa main gitu kan. Poinnya itu kan. Gua udah main. Ya, lu udah main kan? Seru kan gitu kan. Nah, itu kan baru satu konten game yang idenya dari si Rabek gitu kan, yang berbagai profesi. Dan ada satu lagi muncul yang idenya memang formatnya co-op. Ya kan men? Oh iya itu yang co-op. Yang formatnya co-op dan itu seru. Dan memang setelah gua masuk ke dalam dunia e-sport gitu kan, kebetulan kan gua lagi suka juga kan main FIFA ataupun main PES gitu kan. Dan ada beberapa pertandingan yang memang dipertandingkan, baik itu kejuaraan nasional maupun kejuaraan internasional. Hadiahnya juga gila-gila gitu kan. Dan lumayan lah gitu kan, daripada iseng-iseng mending seriusin. Poinnya itu. Nah, terlepas dari situ ya lagi-lagi maksudnya bukan tidak ingin membuat karya tersebut, tapi berkaitan dengan waktu gitu kan, agak tertunda. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan balik lagi ke hal itu, karena itu hal yang menyenangkan. Karena balik lagi kita membuat karya itu ingin bersenang-senang ya men ya. Iya betul. Nah, terlepas dari itu baru masuk nih ke podcast. Ya kan? Dan kebetulan podcast itu setelah bermain game, kalau nggak salah sama episodenya Gea yang main game, ya kan? Nah, podcast pertama justru dia. Iya, sama gua. Podcast. Sama lu kan? Nah, podcast pertama lu. Sama dia juga nih. Sama dia juga. Oh ya? Iya. Gua nggak tahu sama lu. Nggak inget. Gimana sih? Terlalu Sama lama ini ya. itu loh, siapa sih? Gua nggak tahu podcast sama Yusuf. Lu apa Siapa bikin sih apa sih? cowok tuh yang marketing dulu sama gua tuh. Tian. Oh Iya kan? Iya. Jadi podcast itu ada 2, yang sama Gea. Itu juga alhamdulillah belum beres diedit. Oh jadi nggak tayang ya? Belum. Oh belum. 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 Mungkin nanti akhir tahun. Tahun berapa? 2030. Tapi sayang, maksud gue 2 konten itu kan udah dibuat ya. Memang akan gua rasa mending selesaikan kita tayangkan, karena kan memang untuk saat ini kita udah difokusin ya kan, karena ada tanggung jawab sama seseger itu gitu kan. Lumayan lah nama-nama konten gitu kan. Karena kan kalau 2 itu nggak dicoba mungkin kita nggak akan sampai tahap sini nih. Ya kan. Terlepas dari itu, gua nggak tahu nu kalau yang sama Yusril ngebahas konten apa. Kalau yang sama Gia itu lu ngebahas tentang apa sih? Tentang ini sih sebenarnya apa namanya, Kang Nong itu tuh duta pariwisata. Cuma memang itu masuknya nggak resmi kayak yang sebelumnya itu ya, yang konten kita LSM ini. Oh, yang kemarin duta pariwisata kan. Itu makan mereka rapih banget itu pakai selendang segala macam. Kalau sama Gea itu karena dia juga udah ibaratnya alumninya gitu ya kan. Jadi ngobrolnya ya santai aja gitu loh. Oke. Nanya dong, diem aja nih. Iya kan. Nanya dong. Nah, terus tiba-tiba nih ilham apa? Wih, iya. Kalau ilham Ilham men. Gimana bisa ilham? Iya, tiba-tiba ada ide untuk bikin podcast LSM ini loh. Dan kalian ini ngobrol berdua doang waktu itu gitu kan. Idenya itu kan datang dari kalian berdua tuh di tengah malam rintik-rintik hujan gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum ke podcast LSM, kita kan kalau nggak salah berjalan kan, itu kita podcast game itu kalau nggak salah sebelum COVID kan, 2019 kan. Iya. Sebelum Kita ketemu COVID kan. Nah kalau nggak salah kan dirimu kan pengen clearin area kan. Parno banget kan pada saat itu kan. Akhirnya kan gua kita ya balik kanan lah semuanya Hampir gitu kan. setahun ya itu ya. Hampir setahun kan, balik kanan semuanya kan. Jadi kegiatan di studio ini memang nggak ada karena COVID, tapi
kita punya kegiatan masing-masing gitu kan. Kayak gue kan pada saat itu gue nggak mau sebutin, tapi gue buat karya dalam jangka 1 tahun dan di luar ekspektasi gue berhasil sampai tahap situ gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga membuat sesuatu lah, poinnya kan itu. Terlepas dari itu kan kita masuk ke 2021 ya. 2021 kan masa transisi tuh, dan keluar masuk agak ya istilahnya malu-malu kucing lah, cuman keluar gitu masuk keluar gitu kan, masih agak susah gitu kan. Tapi setidaknya komunikasi udah bagus. Dan kita kalau nggak salah mulai intens untuk balik lagi ke studio ini 2021 akhir 2022 dong. Awal 2022 kalau nggak salah. 2022. Awal 2022 kan. Nah, baru kita berada ke kegiatan lagi lah di sini. Dan salah satunya kita nge-guide salah satu program project dari pemerintah kan, Dinas Pariwisata itu yang ngadain workshop film. Ingat kan? Nah, dari situlah kita ketemu kan anak-anak baru lah gitu kan, yang kasarnya mereka tertarik lah diskusi sama kita gitu kan, berkaitan dengan industri yang kita kerjakan gitu kan, film gitu kan. Nah, dari situ tambahin dong, ngedengerin gue cerita, tambahin. Masih panjang ya? Masih panjang ya? Ngedengerin gue cerita, sial. Nah, jadi dari 2021 itu kan kita ada agenda workshop. Ya, berapa hari sih? 2 hari, 3 hari? 2 hari. 2 hari kan. 2 hari. Nah, terlepas dari itu kan memang misi kita membantu teman-teman dari dinas gitu kan untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, terlepas dari itu kan ya ketemu teman baru gitu kan, dan pada akhirnya gue masih inget orang pertama yang gue samperin itu kalau nggak salah ada si Al-Ghifari gitu kan. Si Ghifari itu kan memang dia sering nanyanya ini memang linear nih apa yang dijelasin sama narasumber gitu kan, dia memang excited banget gitu kan. Terus ada Sinta kalau nggak salah kan, dan selebihnya ya geng kita gitu kan, kayak Amir kan ikut workshop ya, ikut ya kayak Amir gitu kan. Nah, terlepas dari itu ya kesini akhirnya mereka tertarik untuk main ke studio kan. Nah, selebihnya rombongan yang satunya lagi kalau nggak salah ketemunya sama dirimu udah diajak karaokean kalau nggak salah ceritanya. Enggak. Gimana? Kan tetap anak-anak itu setelah selesai workshop kan kita undang lah siapa yang mau datang main untuk ke studio. Ya. Kan? Ya akhirnya mereka lah itu yang memang berniat untuk main ke sini. Gitu. Iya betul, dan akhirnya kan 2022 awal menjelang pertengahan itu kan ramai gitu kan. Iya, project itu kan. Project lu kan. Oh ya, karya. Iya, ya pada saat itu ya awal 2022 ada salah satu project karya gua gitu kan yang digarap, dan alhamdulillah teman-teman excited dan seneng gitu kan, seru gitu kan. Nah, dari situlah muncul ide bikin podcast. Padahal yang berinisiatif yang menggebuk-gebuk pada saat itu bukan gua sama Rabek. Iya. Tapi anak-anak yang pingin gitu kan, rame pada saat itu kan. Ada siapa? Dimas, ada si Wahyu, ada siapa yang lagi di Bengkulu sekarang? Marsha. Ada si Ical gitu kan. Siapa lagi kala itu? Si Ghifari kan ada kan? Iya, Ghifari. Nah, pokoknya Andri nggak ada Andri ya. Andri gue belum punya teman namanya Andri pada saat itu gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya mereka yang merembungin. Mereka yang ngerembung, mereka yang brainstorming lah. Jadi ada kalau nggak salah kurang lebih ada 10 atau 15. Iya, waktu itu kan udah diagendain tuh. Udah diagendain kan? Udah diagendain itu. Jadi kalau nggak salah ada 10 atau 15 orang itu anak-anak diagendain. Jadi memang konsepnya pada saat itu podcast itu adalah satu orang, silakan siapa yang pengen podcast bawa sendirilah. Jadi kayak misalkan Rabek bawa sendiri, Yusril bawa sendiri, gue bawa sendiri, bebas. Yang penting berjalan. Cuman kan di situ bukan semena-mena hanya sekedar podcast, tapi kita kan mengajarkan tentang public speaking ke teman-teman gitu kan. Gimana cara membangun chemistry yang seru lah gitu kan. Poinnya sih itu sebenarnya. Selebihnya teman-teman kan improvisasi. Sempat berjalan kan waktu itu sekali kalau nggak salah yang kita podcast sama itu salah satu. Ya nggak apa-apa kita sebut aja kan. Pada saat itu memang kita udah ketemu tempat venue, dan kebetulan pada saat itu kita udah diajak kerjasama, kalau nggak salah nama warungnya adalah Warung Cilak gitu kan. Dan kebetulan memang itu konten pertama. Kalau nggak salah yang ngisi si Al-Ghifari ya. Gisi Al-Ghifari gitu kan. Dan ternyata
fokusnya bukan hanya satu konten podcast di situ. Nyabang kemana-mana. Akhirnya kan ketika kita diskusi ternyata warung kafe Cilak itu bukan hanya fokus di pengelolaan kafe lah, tapi ada semacam kayak manajemen musikan, dan kebetulan kita mendapatkan kesempatan untuk diskusi sama bandnya. Kebetulan bandnya namanya Cilak juga. Nah, kalau nggak salah di situ ada 2 konten yang kita ambil dari band Cilak, interview sama mereka music gitu kan. Satu lagi podcast bersama ownernya. Nah, dari situlah maksudnya kita udah mulai kelihatan nih kegiatannya di samping fokus kita ngerjain film gitu kan. Karena kan project podcast ini memang hanya mengisi waktu kekosongan kita. Padahal kan, tapi kan nyatanya setelah kesini kok yang ini agak serius ya gitu kan. Karena itu tadi ada kepercayaan dan tanggung jawab yang dititipin sama kita. Ya udah, mau nggak mau kita ngejalaninnya fun, kita seru-seruan, tapi hasilnya harus serius. Nah, awalnya dari situ. Nah dari situ sampai kita lanjutin yang sekarang itu kan vakumnya agak lumayan panjang ya. Iya betul, vakum. Panjang itu vakum. Kenapa men? Vakum Sekarang men? kenapa bisa jadi LSM? Nanti belum Pak, masih panjang. Nah, kalau berbicara vakum, tanya men, kenapa bisa vakum men? Yang tahun berapa ya? Tahun 2023 dari Iya. 2022 sampai 2023. 2023. Itu kita nggak sempet vakum lagi itu. 2022 2023. Kita nggak Lupa gue juga. kita memang nggak produktif podcast. Ya, Iya. kita nggak produktif, memang agak sempet nggak produktif apa-apa sih itu di Bipro-nya ya, di depan layar maksudnya gitu kan. Iya kan? Ya kita yang nge-game itu kan men, yang co-op itu juga 2022 2023 bukan? Iya, kalau co-op. Iya kan? Iya, yang dimaksud ibu produser berkaitan dengan itu tadi, program syuting kita belum ada gitu kan. Syuting film. Iya, Syuting film belum. Terus Oh. podcast yang itu juga Mandak. Mandek. karena Oh. anak-anak kan waktu itu ujian akhir ya. Iya. Iya. Ujian akhir sampai mereka juga akhirnya kuliah di luar kota, akhirnya mandek lah itu program yang itu podcast yang Betul. gitu kan. Memang kalau mandek mah ya gimana ya? Kita itu kan kadang pengennya kebersamaan ya kan. Betul. Ayo. Tapi yang datang satu gitu. Kadang setengah kan gitu. Setengah ya, setengah badan gitu. Ya nongol doang gitu. Agak Halo sedih ya, ya. habis itu pulang gitu kan. Iya. Ya jadi menurut gua ya mungkin yang kita pengen bareng-bareng itu tidak tercapai gitu. Akhirnya mah kan karena udah mah sekalinya ada bareng-bareng nih, kita mau ngerjain apa kayak yang pada males gitu ya. Akhirnya mah ya gitu aja kan, terus-terusan gitu, ngumpul doang gitu, nggak ada sesuatu. Tapi kalau ngomongin film, kenapa nggak produksi? Lah kepiji sih. Itu fakta. Iya. Tapi Jadi memang tetap gitu Mbak, tetap kita tuh nyari juga. Jadi karena nggak ada modalnya, jadi kita nggak produksi, tapi kita tetap ngikut Festival. lomba-lomba Iya, ini iya. tentang skenario film gitu. Kita Iya. selalu kirim. Ya maksudnya kalau di depan layar. Kalau di depan layar kan memang kita tidak terlihat ya. Iya. Oh iya. Tapi kalau di belakang layar, di udara kita berterbangan kemana-mana men. Ya kan? Kayak kemarin kan. Sampah men. Kayak berterbangan. Ya memang karya sampah gitu kan. Ya, gitu betul. Iya, periode itu memang kita di depan layar agak off lah ya. Tapi kalau misalkan di belakang layar kita punya aktivitas masing-masing, diri punya kegiatan, gue juga punya kegiatan, dan kalau nggak salah kita justru di fase hiatus itu nggak di depan layar, kita lebih sering apply festival-festival di luar gitu kan, kayak misalkan yang kemarin kayak KPK gitu kan. Iya betul. Kayak kegiatan dari Kementerian Pendidikan gitu kan, kita apply kok rajin gitu kan. Rajin. Dan sebenarnya kalau mau direalisasikan bisa, balik lagi faktornya yang tadi yang disebutin. Faktor Kayaknya ini nih yang gue produser ya. oh, bisa sih. Enggak juga. Bisa sedikit Aku gitu kan. agak Kalau tersentuh kesenggol, gitu. kalau kesenggol ya berhasil berarti kita. Iya. Setidaknya kan kita tetap produksi gitu kan. Iya. Cuman kan belum direalisasikan. Poinnya itu. Ayo, mau nanya apa lagi? Apa, Kos? Mikir Kos. Nah sih, memang waktu itu juga agak sempet, aku pribadi ya, Ya. pribadi tuh agak sempet kayak yang bukan kecewa ya, cuman agak
boring ya. Keluarin aja. Enggak, agak boring sih, agak boring dengan terlalu mungkin kayaknya ekspektasi aku terlalu tinggi. Terlalu waktu tinggi, itu. iya, Ekspektasi betul. aku terlalu tinggi dengan euforia kan waktu itu tuh ya. Terus tiba-tiba, Karena ramai. iya, terus Karena tiba-tiba kan ramai. memang anak-anak itu udah ujian akhir akhirnya harus memilih kuliah keluar kota ya. Nah, itu tuh sempet yang beberapa kali Gimana kan? Bingung kan kita ya, kan? beberapa kali diajak nggak datang, mungkin memang dengan kesibukan masing-masing akhirnya. Iya. Aku pun waktu itu juga Ya. membuka lembaran baru ya. Oh gitu Iya, I know. Ya memang Betul. memang itu. Dan pada saat itu kita nggak ngeganggu urusan dia. Iya betul lah. Nggak ganggu karena kita tahu dan paham, ya udah kita punya agenda masing-masing, nikmati momen itu. Dan akhirnya semua masing-masing ya. Iya, Iya, masing-masing. masing-masing. Termasuk lu kan? Kecuali gua sama dia. Iya. Oh, iya. Bapak yang satu itu juga membuka lembaran baru ya. Iya. Jadi memang kalau di Bipro itu kita nggak ini ya, apa ya, nggak terlalu terikat. kaku lah gitu, maksudnya kayak ayo kumpul kamu mana sih komitmennya. Menurut gua ya kalau kita memang komit dengan apa yang kita sukai ya kita jalan bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalkan lu ada kesibukan apa ya selesain dulu gitu, kerjain, selesaiin, nanti balik lagi ayo welcome gitu Iya, kan penting, gitu. Bertanggung jawab ya. Iya betul, yang penting Tidak bertanggung melarikan jawab. diri. Tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Ya sebenarnya berkabar. betul. Intinya mah komunikasi aja sih yang baik. Komunikasi, Lu nggak bisa ngomong gitu kan. Kalau lu ada apa-apa kan kita juga yang khawatir. Kenapa? Karena lu ini udah masuk radar Production, otomatis kan tanggung jawab kita semua untuk saling merangkul, menjaga. Poinnya kan itu gitu kan. Komunikasi sih. Iya, Iya, komunikasi yang Cuman. baik. Betul. Gitu. Iya, apalagi ada tanggung jawab. Sesegera itu. Ini kan udah jadi kepercayaan. Betul. Yang pada akhirnya mau nggak mau kita harus hasil karyanya serius, tapi kerja kita memang harus santan, fun aja, seru-seruan gitu kan. Poinnya kan itu. Nah, tadi kan dirimu udah nyampai apa? Ekspektasi gitu kan. Terus apa lagi? Ya akhirnya mungkin aku harus berhenti sejenak ya. Bukan berhenti sih, maksudnya Mundur sejenak. mundur sejenak untuk melompat lebih tinggi. Oh, iya, bagus. Gitu kan. Jadi rencana apa nih? Aku memang sengaja membiarkan kalian ya untuk ada ide-ide gitu loh. Gitu kan. Kalau aku mah akhirnya harus mendorong aja dari belakang gitu kan. Akhirnya sampai pun kalian punya program LSM dan aku nggak tahu. Aku cuma kita mau ini tuh ada program podcast. Oh iya, oke. Gitu aja gitu kan. Gue gak tahu LSM apa ya gitu kan. Nanya pun gak dijawab lagi. Iya, nanya beberapa kali gak dijawab. Dan sempet panik gak waktu LSM? Pasti. Iya, panik serius. justru itu memang panik. Kok LSM sih? Gue sempet protes ya. Iya. Ya mohon maaf ya kan identiknya kan agak-agak ting-tung. Agak lain ya. Gitu kan. Kalau ngomongin LSM sih ya. Jadi tadinya memang apa podcastnya tuh mau podcast biasa aja gitu, podcast Production aja gitu kan, Production podcast. Tapi rebranding. Gua akhirnya apa setujuan sama Faris, kata gua mending rebranding aja men gitu tuh, jangan jangan podcast Production apa kayak apa yo mikir akhirnya mikir Oh, berapa lama dan itu? ini lama tuh Lama ini. iya, mikirnya itu lama. Podcast apa ya gitu, brandnya apa ya yang wah gitu. Dapat dukun dari mana akhirnya? Lupa gue juga kalau ditanya itu. Yang pasti muncul lah LSM tuh, jebret LSM muncul, ya kan, kata-kata itu. Ya karena brandingnya juga udah bagus sebenarnya LSM. LSM itu brandnya itu udah bagus, brandingnya itu di mata semua orang itu. Ya walaupun jelek ya. Bukan jelek, kurang baik. Kurang bagus ya, kurang bagus. Maksudnya bagus itu semua orang udah tahu itu gitu tuh. Cuma ya balik lagi. Kalau ditanya LSM itu apa? Serius gua lupa. Nah, dia aja. Nah ini Nih, semakin bingung, yang awalnya bingung jadi semakin bingung. Gitu ya. Serius. Karena setelah kita apa namanya?
Beberapa episode. Bukan, setelah kita dapat gitu kan LSM nih, oke nih, bikin openingnya, gue bikin openingnya nih sama dia nih kan gitu. Ini gini-gini aja, oh sudahlah template aja gitu, lu ribut aja gitu. Bikin akhirnya, udah kayak gimana logonya, udah gini aja lah, gue nggak mau ribet, cuma dia maunya perfect. Oke, kata gue, udah gini aja, ya udah gitu kata dia menerima tuh. Akhirnya tapi nggak tahu kepanjangannya apa. Cuma kan jadi orang itu kan berpikir LSM, berarti kan arahnya ke sana kan. Iya, memang sengaja gitu. Iya, jadi ketika ngedenger LSM itu ya orang tuh apa namanya langsung inget ke sana gitu. Itu kan hal yang menurut gua brandnya udah oke Iya, gitu. jadi satu mudah diingat kali Iya, gitu. betul. Nah ini sekarang adanya LSM ini genrenya kemana nih? Isi genre. podcast ini. Gini nih, Apakah ke semuanya ataukah ke politik atau Ntar dulu, ini sebenarnya nanti dulu ini masih panjang. Itu tadi LSM itu apa? Lupa nanti. Kalau gua sih serius. Sebenarnya gua yang udah setujuan sama Faris. Ya kan, LSM itu apa? Cuma gua lupa. Serius nih. Ini enggak mengada-ngada. Gua serius gua lupa karena tadi kata gua kita udah setujuan LSM ini kepanjangannya ini ya men ya. Iya, oke. Bener enggak nih? Jadi kita tuh diskusi tuh ada banyak ininya, L-nya ini apa, S-nya ini apa, M-nya ini apa. Oh, enggak enak men kata gua, mending ini. Kata dia enggak enak juga men, mending ini. Akhirnya setuju dengan itu gitu. Setuju dengan ini. Oke, setuju kan. Sip. Setelah itu hilang lagi ya men ya. Enggak maksudnya tuh enggak langsung kita eksekusi, Mbak. Iya memang waktu itu enggak langsung eksekusi. Iya, enggak kita eksekusi itu jedanya panjang berapa bulan sih itu. Jadi dia lupa. Jadi lupa gitu loh. Nah, maksudnya gara-gara jeda itu yang Dia bikin lupa. gua lupa dan enggak gua catet. Tapi Faris nyatet. Jadi sekarang ini kalau mau tahu LSM ini ya kita tunggu dia ngomong aja. Tapi sejarahnya konsepnya LSM ini bukan gini sebenarnya awalnya. Jadi awalnya tuh podcast tapi nggak gini. Mungkin nantilah setelah equipmentnya udah oke ya men ya kita realisasikan apa namanya konsep yang pertama. Konsep yang pertama itu adalah kita datengin. Grebek ya. Iya. Jadi siapa narasumbernya kita yang kesana. Gitu. Jadi nanti kesannya didatengin LSM gitu. Kita ngedatengin rumah orang kan memang begitu LSM kan. Nah iya. Emang iya. Kita datengin gitu kan. Sekolahan nih, lu beritanya nggak enak nih. Mau kita angkat nggak? Nggak gitu ya. Maksudnya kok Takut ya kalau kita datengin dia. Nah ya memang gitu kan. Iya sih. Orang-orang tuh takut didatengin LSM gitu. Tapi semoga dengan didatengin kita itu nggak takut gitu, malah seneng gitu. Karena kita memang podcast gitu. Ngomong apa sih men? Konsepnya tadinya gitu. Berhubung peralatannya masih ya belum memadai untuk ngegerebek orang gitu. Jadinya ya seperti ini dulu. Iya, jadi kita ya di sini aja dulu gitu di lokasi. Nanti insya Allah sih akhir tahun. Nah, kenapa kok kalian berdua nih akhirnya mengambil nama LSM? Ya itu tadi. Lupa. Dia enggak lupa dia. Enggak. Ya wajar dia lupa karena jeda lagi beberapa bulan gitu kan. Iya. Nah, ini pertanyaan udah mulai agak serius kan, dari tadi dia udah tanyain terus apa itu gitu. Santai, kita relax dulu sejenak. Tadi sedikit udah spoiler sama Rabek. Jadi LSM itu memang singkatan dari 3 huruf dan 3 kata itu kan. Sebelum ke situ memang kita sebenarnya melanjutkan delegasi kita di podcast yang waktu di Cilak sebenarnya. Karena sayang banget ide saat itu udah dibuat tapi luntur aja pudar gitu kan. Itu tadi kan udah dijabarin pada kuliah lah di luar kota semua gitu kan, yang kita tidak ingin mengganggu prioritas mereka gitu kan, karena itu kan prioritas utama. Dan poinnya adalah ya biasalah kita meeting gitu kan, wajar lah kalau misalkan dirimu nggak ikut karena kehidupan kita biasanya diskusinya adanya di tengah malam, tahu sendiri kan jam dia kan jam berapa, jam 2 malam baru datang, jam 1 malam baru datang kan. Tebar-tebar bunga. Tebar-tebar bunga sampai jagain lilin gitu kan. Ketahuan lagi. Dan pada akhirnya ya itu tadi berkaitan dengan
judul program yang kita rebranding yang kita maksud itu memang ya salah satunya setidaknya kita harus punya beberapa program nih dari rumah produksi kita yang dinamakan B Production ini. Nah kita cari sempat beberapa kali milih-milih judul ya men ya, maksudnya berargumen gua nggak suka, dia nggak suka, ini nggak enak. Tadi sebenarnya udah disebutin sama ibu produser berkaitan enak didengar aja. Poinnya itu sebenarnya. Ketika muncul kata LSM, nah itu tadi dibaca L-nya ini apa, S-nya ini apa, ini banyak sekali gitu kan. Dan pada akhirnya kita ketemu di satu titik di tengah malam gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu ada Wahyu gitu kan, dan Wahyu lagi semangatnya dan excited sekali gitu kan, ingin terlibat gitu kan. Padahal kita nggak memaksa, sifatnya kita tidak pernah memaksa. Ya balik lagi kalau misalkan mau belajar bersama-sama sama kita di dunia industri kreatif, ayo poinnya itu. Kebetulan pada saat itu lagi ada Wahyu. Kita ngobrol lagi dan kita sepakati apa itu judul programnya. Nah dari situ muncullah dari sekian, jadi beberapa kalimat disambung sepakat sama Rabek. Wih men, LSM aja. Kata Rabek. Enak tuh didengarnya. Cuman kan masih bingung tuh apa-apanya. Ya udah dia nggak mau pusing kan, dia nyari, gua nyari. Dan pada akhirnya gua ketemu lah. Gue kan mikir podcast, istilah podcast kan bahasa Inggris dan dari luar ya. Dan gue mikir podcast kan berbicara tentang pendengaran kan. Pendengaran itu kan bahasa Inggrisnya kan mendengarkan kan listening. Ya kan. Gue udah ketemu nih L-nya. Listening. Catet. Ya kan. Ntar lupa lagi. Catet Sel. Udah gitu cara nggak langsung pada saat itu gue lagi main media sosial. Banyak informasi kan yang kita dapat biasanya dari media sosial yang dipegang di gadget kita kan. Sekarang udah jarang banget gue nonton TV, tapi lebih ke cari informasi di media sosial. Dan gue kepikiran, lah ini pada saat itu lagi ngebahas tentang ada apa gitu, sosial media gitu kan. Nggak sengaja dan nggak, lah sosial media tadi kan ada LSM. Gue singkat aja tuh, LSM itu L-nya listening, sosialnya itu sosial, ya medianya media gitu kan. Jadi gue ngambil kesimpulan ya kita bikin podcast ini semua isi materinya itu yang berkaitan dengan sosial media yang ada di handphone kita. Nah akhirnya gue menyepakati di situ sama Rabek. Cuman kalau bisa ya biar enak mudah didengar kita singkat aja main di LSM gitu kan. Nah setelah kita udah ngebedah ini baru kita kasih tahu apa itu LSM, baru kita munculin arti nama LSM itu apa. Coba dicatat ya, nanti ada giveaway di bawah ini. Oh iya, giveaway seseger itu. Iya nggak apa-apa. Nah tadi berkaitan dengan genre nih Yusril, menarik. Bukan genre ya, segmen kali ya. Segmen kali, apa tuh? Serius LSM itu kepanjangannya itu? Iya, gue menyimpulkan itu kan pada saat itu gue validasi lagi ke elu. Men, gimana? Yang udah kita setujui itu memang. Iya kan gue validasi lagi ke kayaknya bukan deh. Gimana? Apa gue yang lupa? Tapi berbeda. Lupa. Gua. Tapi wajar, gue sama Rabek memang sering berdebat gitu kan. Kalau misalkan gue nggak suka, dia nggak suka, ya gue omongin aja. Maksudnya biar clear. Dan tujuannya memang ya yang terbaik. Poinnya kan itu. Dan gue memvalidasi itu ya berkaitan itu tadi. Kita hidup di era media sosial, semua informasi ada di situ yang berkaitan dengan itu tadi, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kebetulan ya istilah podcast itu kan dari luar, ya udah bahasa Inggris kalian, ya udah kita singkat LSM, oke, dia sesederhana itu. Betul. Dan itu memang pas waktu episode pertama ya itu, mau episode pertama itu gue juga sempat ini gimana ya, ini gimana gitu kan, dan kalian kan juga sempat maju mundur kan ya untuk kapan mulai syuting gitu kan. Akhirnya gue bilang ya udah yang penting mah dikerjain aja dulu gitu kan. Dikerjain aja dulu, kalau kita nggak dikerjain akhirnya malah nggak jalan-jalan kan. Jadi Oke, gue bisa jawab itu karena maju mundur itu yang genre dulu jawab. Oh iya, lu motong aja nih. Bukan genre, segmen real. Nah, yang berkaitan dengan segmen ini sebenarnya lebih kepada ya karena kita eranya hidup di media sosial, apapun segmentasi ada kan di situ. Olahraga, seni, pendidikan gitu kan, science, berarti mencakup semuanya. Entrepreneur gitu kan, kuliner ya. Kita ya membuka untuk hal itu. Jadi tidak fokus di satu titik gitu kan. Tapi balik lagi sebenarnya LSM ini bukan program gua sendiri sebagai host, tapi membuat konsep ini untuk kita semua yang teman-teman di belakang layar. Silakan inform di sini gitu kan, untuk itu tadi poinnya
melatih public speaking gitu kan, untuk diskusi apapun itu yang menurut mereka suka gitu kan, tertarik gitu kan. Nah, terlepas dari itu balik lagi apa tadi pertanyaannya? Maju mundur ya itu tadi. Cantik. Syahri ini dong. Ya, maju mundurnya karena kita pada saat itu belum nemu siapa yang akan ngisi di awal. Poinnya kan itu kan. Itu dadakan ya. Itu dadakan loh Dadakan Bapak. banget itu, dadakan Ngomong hari Kamis, hari Jumat dibawain buat setup, langsung syuting. Iya kan? Ya udah, berjalan kan. Nah, terlepas dari itu sebenarnya podcast maju mundur itu kendalanya satu itu. Dan yang lebih utama sebenarnya ini ada tanggung jawab yang lain sih, karena dalam project ini di malam yang sahdu itu jam berapa? Jam 1 jam setengah satuan ya. Jam 12 jam setengah satuan. Kenapa gua excited banget untuk ngejalanin program podcast ini? Karena ya ini berkaitan dengan era saat ini yang lagi rame gitu kan. Kedua ya gua rasa ini memang tempatnya buat ketemu sama teman-teman baru. Kita bisa belajar dengan background mereka apapun itu. Nah, yang ketiga ini kenapa bisa jalan? Ini asalkan lo tahu nih fun fact nih buat teman-teman di rumah nih. Gue nyebutnya geng LSM nih ya yang di rumah. Kenapa bisa jalan? Karena podcast ini gue libatin sang pemilik alam semesta ini. Luar biasa. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Dan gue udah dealan sama Rabek sama Wahyu pada saat itu. Kita ngerjalanin ini, gue pengennya fun, senang, tanpa beban. Tapi hasilnya harus serius. Kerjanya nggak apa-apa santai. Kita hura-hura gitu kan. Tapi kita harus punya target nih. Ya gue nargetin kata gue. Yo kalau misalkan kita serius, yaudahlah goals kita umroh bareng-bareng. Amin ya Allah, amin. Gue gituin dalam program podcast ini. Ayo mau nggak? Gue ajak salaman Rabek. Ayo. Wahyu ragu-ragu. Wahyu ragu-ragu. Maju mundur. Tapi gue yakinin. Kenapa? Karena nongkrong lo ini ada tujuan. Maksudnya bersenang-senang sama kami, ada karya yang kita buat dan ada goals yang kita buat. Jadi tanggung jawab waktu kita dedikasikan untuk apa? Terlepas adanya sponsor dari sesegar itu. Ini bonus. Iya, benar. Ini bonus coy. Oh ini ya. Sponsor itu bonus menurut gua kan. Tapi balik lagi tujuannya kemana? Jadi kita ngebuang waktu ke sini tuh harus ada outputnya kemana? Gua nggak tahu jalannya dari mana. Ya mudah-mudahan kiri kanan gua mengaminkan doa kita semua yang ada di sini untuk berangkat ke sana, karena program ini kan gua nggak tahu ke depan seperti apa. Nah tanggung jawab itu sebenarnya yang menjadi tanggung jawab gua pribadi gitu kan. Berat sih enggak, gue bawanya have fun karena tujuannya gue tahu arahnya kemana. Itu sih goals gue pada saat itu, deal-dealan sama Rabek, masih Wahyu. Gak ngajakin gue. Lu kan nggak ada. Kan gue ngajak umroh. Makanya gue tahan obrolan itu nggak gue. Lu sering kan beberapa kali nanya nggak mau, nggak nanti aja. Gue kasih tahu di sini. Kalau misalkan lu mau, ayo. Iya. Deal nggak nih? Oh deal dong. Oh deal man, berarti Ini mau. adalah eksklusif ya. Iya eksklusif. Lu mau ikut gak? Lu mau ikut nggak? Ikut. Salaman. Berangkat ya? Iya. Amin. Ya. Jadi Tolong diaminkan ya semua. Amin. Yang penting Tujuannya amin. itu. jadi memang nambahin dikit ya, Men. Boleh. Jadi memang apa namanya, pas kita ngobrol itu gitu, Mbak, ketika kita udah oke dengan ini, memang tertunda kan kata gua juga pas ketika gua bikin openingnya gitu kan, kita udah oke dengan LSM itu apa tadi? Listening sosial media. Kepanjangan kan kalau Gua disebutin M-nya kan. ingatnya masyarakat aja. Jadi LSM itu kepanjangannya itu, dan itu dengan sebelumnya ada apa, L-nya apa gitu kan, ada banyak pertimbangan lah gitu kan. Tapi akhirnya kita deal dengan itu. Gua percaya dengan Faris karena dia yang nyatet, karena gua lupa. Jadi akhirnya obrolannya begini sebenarnya, Mbak. Kata gua kalau nggak ada yang memotivasi kayaknya nggak gerak-gerak gitu. Iya. Gak ada Harus semangat gitu iya, ya. harus ada yang memotivasi. Dan ada tujuan. Jadi gua pernah dengar satu berita di mana ada orang India, kalau nggak salah India atau di mana gitu ya kan. Itu dia buka usaha, dia melibatkan investor, tapi investornya itu adalah sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
ketika dia untung berapa persen itu kan harus dikasih ke sang maha kuasa kan, karena dia investornya gitu tuh. Ya, melibatkan investor itu gitu kan. Jadi ketika untung ya berapa persen untuk investor itu, untuk yang maha kuasa itu memang mereka sumbangkan gitu loh. Iya, untuk kegiatan amal, untuk apa segala macam gitu. Nah, jadi hitungannya bahkan lebih ekstrim sebenarnya kita itu pas ngobrol itu. Ini bukan ini lagi gitu, udah bukan udah bukan main-main lagi. Tapi kata gua ini nazar ya, kata gua. Iya dong. Ini nazar ya. Kalau berhasil ini podcast program ini berangkat menghasilkan, pokoknya kita harus berangkat umroh bareng. Iya. Jadi gitu, itu ininya, itu apa namanya? Jangan nangis. Jadi itu ininya gitu, apa namanya? Motivasinya gitu. Makanya terus jalan itu ya tadi itu nazar kan nggak boleh sembarangan loh gitu loh. Ya. Kalau lu mengingkari ya lu dosa jelas itu. Contoh lah nazarnya kayak dulu gua kuliah, rambut gua gondrong kan. Nazar gua mau botak kalau gua mau lulus. Taunya gua orang pertama yang lulus di kelas gua. Mau nggak mau dong gua botakin. Iya. Ya gitu. Karena itu sudah berjanji bukan kepada manusia lagi kan gitu. Iya. Ya bentuk rasa bersyukur lah, gitu kan. Nah, dari kalian punya ide sampai akhirnya kita eksekusi episode pertama itu jangkanya berapa lama itu? Lama itu ya, berapa lama itu? 2 bulan lebih. 2 bulan lama itu. Lupa gua. Harus kita lihat dari openingnya itu dibikin tanggal berapa lah itu. Lama itu 2 bulan sampai lebih. Pokoknya pembuatan video opening itu gua lupa ya. Itu dari tanggal berapa buatnya sampai ke episode pertama itu lumayan jaraknya jauh sih itu. Beberapa bulan. 3 bulan ya. Ada kali ya. Ada kurang lebih 3 bulan. Lama ya berarti. Lama. Ya karena itu tadi balik lagi kita semua punya kesibukan masing-masing. Tapi balik lagi karena kita udah ada ikatan janji gitu kan. Dengan gua rasa ini feedbacknya sangat bagus untuk kita. Kita datang ke sana berusaha, udah di sana kita meminta doa langsung gitu kan sama sang penguasa alam ini gitu kan, apa next project yang akan kita lanjutkan, bukan hanya untuk doa pribadi tapi untuk doa tim kita kan, selaku itu tadi kita berada di naungan B Production gitu kan. Goalsnya itu karena ada motivasi dan ada tujuan gitu kan. Dan gue sangat senang ketika gue sebenarnya pada saat itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran umroh, langsung nyodorin tangan. Sebenarnya dari awal nggak ada kepikiran buat ngomong itu. Iya karena ngobrol aja. Ngobrol ya. Mungkin kiri kanan gua ngomong kali, udah lah kalian jangan nanggung, total gas gitu kan. Langsung aja speechless. Anak-anak kan kaget. Gitu efeknya. Ya gimana? Gitu kan. Tujuannya baik ya, maksudnya kita sama-sama muslim gitu kan. Ya udahlah kita senang-senang, kita ya kalau bisa bareng ke sana kenapa enggak gitu kan. Gitu. Jadi LSM itu gengs. Jangan merinding ya. Jadi intinya isinya ya mencakup ke semuanya ya. Semuanya. Ya. Berarti klarifikasi masuk kalau ada yang mau. Silakan. Klarifikasi apa saya? Dan memang pas waktu episode pertama itu kita masih ya dibilang asal sebenarnya bukan asal ya, cuman masih seadanya ya. Iya masih dong. Seadanya kita juga tempatnya juga sempat berpindah-pindah. Mencari yang cocok. Itu hal yang lumrah kok, trial and error itu. Proses ya, real ya. Kalian ini nggak sih dengan sekarang udah sampai ke episode 12 ya? 12. Episode 12 itu di luar ekspektasi kalian ya sih, kok bisa ini kan bisa dibilang secepat itu ya. Bukan seseger itu ya, tapi secepat itu. Kalau seseger itu ini. Seseger itu. Ya sebenarnya di luar ekspektasi. Gua sendiri ketika gua ngerekap anjir dalam waktu 2 bulan mau ke awal 3 bulan, baru 2 bulan mau masuk ke awal 3 bulan, kita udah ngasilin 8 konten kalau nggak salah gitu kan. Walaupun kalau kita targetin setiap seminggunya itu pengennya kita 2. Cuman kita kan hal yang wajar berkomunikasi, bersosial dengan teman-teman di luar kan, mereka juga punya kesibukan. Hal itu sih. Tapi gue bersyukurnya sederhananya target gue pribadi gue sampai 10
baru kita rayain gitu kan. Maksudnya dalam arti rayain ini ya kita seperti ini gitu, kita kasih tahu. Nah termasuk gimmick ini kita jangan kasih tahu itu LSM apa, sama Rabek gua ngonsepin memang seperti itu ya men ya. Poinnya itu. Dan di logonya juga nggak ada tagline nggak ada, apa itu LSM. belum sengaja memang sengaja. Dan memang konsep tadi yang kata Faris itu kata gua, jadi setiap di ending tuh coba kita tanyain gitu tuh ke narasumbernya gitu, ke apa namanya tamu itu, tahu nggak sih LSM tuh apa gitu? Bukan tahu nggak sih, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika dengar kata-kata LSM gitu? Biasanya kan kalau yang udah punya apa pengalaman kurang enak kan gitu, kayak LSM ya, jadi ingat ini gitu kan. Ada beberapa konten kan kayak begitu. Jujur ya, gue itu sempet bisa dibilang terharu ya sama teman-teman yang mau datang ke sini itu dengan mudahnya loh, demi Allah ya. Respect buat teman-teman di luar. Thank you. Gue itu cuman mau nggak ikut jadi narasumber LSM. Mereka tuh nggak pernah nanya LSM itu apa, tujuannya apa, nggak pernah banyak nanya. Oke, langsung mereka mau datang. Wih, thank you. Terima kasih ya Thank buat you. semua narasumber yang udah pernah main di Iya, sini. terima kasih semuanya. Tapi by the way dengan pertanyaan jebakan itu akhirnya mereka persepsinya ke situ gitu kan, dan memang berhasil untuk mengarahkan situ. Tapi nyatanya teman-teman di rumah kita tidak seperti itu. Karena kita hanya ingin membahas yang berkaitan seputar di dunia media sosial. Terutama yang viral mungkin kita akan bahas gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sih. Terus kayak ini juga ya, sponsor seger itu juga ini tuh kayak di luar apa ya, kayak di luar ekspektasi ya gitu. Iya. Dengan mudahnya waktu itu episode keberapa tuh kita? 7 Yang mana? 7 apa 8? 8 seger itu. Seger itu. 7. Itu juga ceritanya kan ya gampang banget gitu kan. Aku ketemu sama Mbak Ilma. Iya, 2 tahun lalu loh. Itu beliau teman kita 2 tahun yang lalu, terus ketemu lagi dan langsung aku bilang, Mbak mau podcast nggak gitu kan. Terus waktu itu kita lagi ada event dari olahraga itu ya, ada event olahraga itu. Event olahraga. Terus Seger itu jadi salah satu sponsor. Nah akhirnya aku bilang, Mbak mau nggak podcast? Terus aku bilang mau nggak jadi ini mensupport program kita gitu. Dan alhamdulillah sangat terima kasih. Terima kasih Mbak Thank you Kak Ilma. Seseger itu. Dengan mudahnya beliau percaya gitu ya ke kita, ke Bipro gitu, dan semoga kita bisa menjaga kepercayaan ini. Amin. Harus dong. Panjang. Harus dong. Ya, balik lagi tadi ke apa namanya niat kita bersama itu ya kan. Ya menurut gua kalau misalkan kita kaitkan dengan itu, ya harusnya memang jalan itu terbuka sangat lebar sekali gitu kan. Kita tempatkan seseorang sebagai investor yang sangat luar biasa gitu kan, bukan seseorang ya, sang pencipta sebagai investor gitu kan, ya sudah gitu. Segala sesuatunya dimudahkan. Iya dong. Segala sesuatu. Kalaupun ada kendala-kendala itu insya Allah kita bisa melewati. Iya dong. Itu yang penting apa? Istiqomah. Nah itu. Jadi ketika kita punya tujuan itu, ya kita harus konsisten gitu kan. Makanya gua Sabtu Minggu hayu gitu kan. Siapa ininya hayu gitu kan. Men siap hayu gitu kan. Ya lu bayangin aja kalau gua nggak yakin dan nggak percaya sama project ini gitu kan. Gua ngelewatin berapa kota sih buat nyampe studio ini? Iya. Kabupaten 1, kota 1, kabupaten 1, berhenti di kota Cilegon. Ada 4. Ya kan? Makasih ya. Logikanya gitu kan. Tapi Makasih, Kakak Faris. karena gue meyakinin ini sesuatu yang akan menjadi besar, dan ini impactnya bukan berdampak hanya diri pribadi, tapi tayangan ini gue rasa akan membuka pencerahan bagi teman-teman semua yang kebingungan, entah itu dari segi usaha gitu kan, ingin memulai bisnis gitu kan. Ya siapa tahu bisa memberikan itu tadi edukasi, berdekat itu tadi teamwork yang sudah kita buat ini gitu kan, dengan siapa nih narasumbernya, siapa nih, apa yang bisa nih gitu kan. Kalau cocok ya kita up gitu kan. Kalau enggak ya kita cari lagi, ya evaluasi aja, poinnya kan itu. Itu sih Ibu Produser. Kendala-kendala yang selama ini kita udah lewati nih. Wah banyak
Banyak. tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya, nggak terlalu besar lah lah ya. Nggak terlalu besar, cuman error dikit lah. Error dikit aja. Ada satu episode apa sih yang bikin kalian itu kayak agak kecewa, agak kesel? Kalau gua pribadi sih kecewa sih, nggak kesel juga nggak terlalu, cuma ya sangat disayangkan aja gitu ya. Iya, kenapa harus seperti Kenapa itu? harus dia gitu? Iya. Kalau orang lain sih mungkin kayaknya is okay lah gitu ya kan. Ini kenapa harus orang dalam gitu kan? Itu aja sih. Jadi Kadang-kadang seperti itu sih. iya sih, kadang-kadang memang kayak apa rumah tangga aja gitu ya kan. Yang jadi masalah bukan orang luar tapi orang dalam. Tapi gue percaya itu berkat bantuan tangan Tuhan. Secara nggak langsung kayaknya itu nggak layak untuk tayang. Jadi memang sama Allah udah di ini ya, Iya. udah Di-create, dievaluasi gitu udah ya. difilter sama Allah, gitu kan. udah difilter. Gitu. Jadi memang ada satu podcast yang tidak tayang. Pokoknya begitu aja. Dan satu lagi yang agak tersendat karena ya tadi Iya, lah di error awal. dikit lah. Error dikit tapi lah. itu akan tayang. Gua rasa itu podcast yang deep banget itu tentang kematian. Pastinya akan tayang, teman-teman. Geng LSM. Gua manggilnya di sana di luar teman-teman geng aja lah. Kayaknya bagus ya geng LSM gitu kan. Kayaknya enaknya nyebutnya gitu. Oh, enggak masyarakat aja. Masyarakat LSM. Warga. Rakyat jelita. Jelata bukan jelita. Oh, jelata. Jelata terlalu ini, Mbak. Jelita. Oh ya Terus gitu. kita ada satu segmen yang sampai sekarang itu belum bisa terlaksana gitu ya, kayaknya ada aja kendalanya dari narasumbernya Oh, iya. gitu ya. Ini rada ngeselin ini. Ya nggak apa-apa sih, kita bahas aja. Ini kan segmentasinya maksudnya kerananya politik ya. Segmen politik. Karena Biasa. mendekati demokrasi hal yang wajar dong gitu kan. Ya mungkin yang punya ide pengen ngebahas politik banget kan kawan gua Rabe, gimana men? Gua tuh sebenarnya ngejar momen ya. Iya betul. Di November ini kan momen-momen politik gitu loh, momen-momen besar nih politik nih. Oke kan kata gua. Kita kasih panggung lah orang-orang yang ngebacot politik itu gitu loh. Coba kita kasih nih, kita share ke seluruh dunia gitu kan. Taunya luar biasa. Iya. Itu gua dari ngundang orang politik gitu dari tim ses gitu. Makan waktu berapa men? Itu enggak pernah terjadi. Itu tuh ya sampai Gagal terus hari ini sampai hari ini. Sampai hari ini tadi itu sebenarnya jam ya. Jam bukan hari lagi. Hamin 2 jam, Hamin 1 jam ini. Iya. Pokoknya aneh sekali ini fenomena ini. Memang kayaknya sang pencipta juga nggak mau. Politik itu banyak bohongnya gitu. Kayak kita nggak mau terlibat. Banyak mudorotnya. Kamu nggak usah bahas itu deh gitu. Politik. Memang investor kita nggak mau kayaknya. Bisa jadi sih. Iya. Ya itu tadi, politik kan ada seni berbicara ya. Iya. Dan ketika gua sadari ya sudahlah, berarti politik tidak Restui gitu ya. oleh sang pencipta Sampai tinggal menghitung hari kan untuk pemilihan kan. Jadi ya sudahlah. Kita anggap saja itu momen yang terlewatkan gitu. Sebenarnya harusnya tidak terlewatkan ya. Kita itu mau ngundang duta politik, waktunya nggak pas. Mau dosen politik juga gagal terus. Tim sesnya gagal terus, sudahlah. Memang kalau politik sesusah itu sih. Susah banget. Padahal menurut gua tadinya kan biasanya kan kalau orang politik tuh tiba-tiba banyak orang-orang yang sok politisi banget gitu ya, sok politik. Gua kan nih, gua tahu nih arahnya kemana nih, ini nih. Ya mau gua kasih panggung gitu loh. Coba ngebacotnya di sini nih, kita tanya-tanya, kita sebarin juga gitu kan. Berani enggak nih orang gitu. Ternyata tidak. Ya mungkin khawatir dampaknya akan sebesar. Ya sebenarnya kalau misalkan perspektif mereka ini untuk ranah edukasi sosialisasi berkaitan dengan politik. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang berprofesi sebagai ahli politik ataupun dari pihak tim ses ya, sebenarnya ini bisa jadi salah satu edukasi ya kan, berkaitan dengan demokrasi Indonesia gitu kan. Bagaimana sih berpolitik yang baik dan benar gitu kan. Dengan menyampaikan visi dan misi tujuan yang ingin mereka bangun. Poinnya sih seperti itu. Cuman ya mungkin teman-teman sangat-sangat sibuk dan bisa memaklumi gitu kan. Belum bisa menyempatkan main ke studio kita gitu. Gitu sih. Ada ini nggak segmen yang memang kalian pengen capai gitu?
Dalam apa nih? Segmen apa nih? Ya, Podcast atau apa? Podcast. Ya sebenarnya kalau podcast sih menurut gua mengalir aja gitu ya. Mungkin ada beberapa goals, misalkan gue pengen ngundang si A atau ngundang si B gitu kan. Cuman kan ya balik lagi berkaitan dengan waktu. Yeah. Itu sih pasti itu akan tetap berjalan. Dan yang berkaitan dengan target mungkin ya, kita kan udah berhasil nih sampai 10 episode. Ya target selanjutnya sih gue pribadi pengennya masih pingin bersama teman-teman semua yang ada di sini sampai 50. Amin. 50 episode. Setelah itu baru kita merayakan dengan rubah setup. Jadi sesuatu yang baru gitu sih. Mungkin banyak lampu-lampunya nanti ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin Ada berapa lampu? Ajib gitu dong. gitu sih kawan. Apa kau host? Mau nanya apa? Meneng aja. Jangan ditanya dong. Oh jangan ditanya gitu. Ini kebalik men, lu malah nanya co-host. Iya kosnya diem aja. Gue itu secara pribadi pengen banget gitu ya. Apa tuh? Ini kan Bipro ini udah kita udah 1 dekade ya. 10 Mm-mm, tahun. betul. Pengen banget gitu untuk mengundang teman-teman yang pernah ada bergabung di Bipro gitu. Ya bisa dibilang sesepuh yang Oke. dulu itu ya gitu kan. Siap. Gitu. Pencipta. Pencipta. Pencetus. Ya. Supaya ini kita Silaturahmi satu keluarga, lagi, satu keluarga besar Bipro gitu. Bisa mungkin kita agendakan family gathering. Ada Mbak, jadi ini flashback sebentar ya, sedikit. Flashback sedikit. Jadi Bipro itu memang dulu tuh udah saya saklekin dari awal. Jadi memang waktu itu ada beberapa orang yang mencetuskan ya kan, termasuk saya, Reja, Rijal, Aji sama TB waktu itu berlima. Setelah itu dia ikut masuk. Jadi gua itu udah mensaklekan bahwa kata gua B-Production tinggal 1 orang pun, maksudnya walaupun B-Production ini udah pada kemana orangnya gitu, tinggal 1 orang pun, misalkan tinggal gua doang pun gitu, ini B-Production akan terus ada gitu. Jadi nggak mau gua matiin. Walaupun misalkan udah nggak ada nih, mungkin di sekarang ini juga misalkan katakanlah pada sibuk masing-masing, akhirnya nggak ada orangnya, nggak, tetap akan gua bawa nama B-Production itu terus sampai gua mati gitu. Siapa tahu ketika gua mati ada yang meneruskan lagi, silahkan gitu. Iya. Berarti kita ini bisa flashback ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu Bipro ini berawal dari mana, orang-orangnya siapa aja, dari tahun berapa gitu kan. Kalau ngomongin flashback 2014 kita tanggal 8 bulan 8. Jadi 88 2014. Itu waktu itu kita asalnya berempat. Berempat itu gua, Reja, Aji sama TB berempat. Terus namanya asalnya mau Before gitu. Kata Abah waktu itu, kata Reja kayak boy band aja backnya. Oke, nggak jadi deh. Akhirnya ada Rijal datang, terus dia dia semangat pengen gabung juga. Akhirnya kata gua ya udah B aja, B Production. Nah, B-nya itu apa? Enggak ada kepanjangannya, apapun itu terserah. Atau lupa lagi? Enggak. Ini kita memang enggak lupa. Kita enggak lupa. Emang gua enggak lupa. B itu memang enggak ada kepanjangannya. Pengen aja B doang. B Production. Kalau misalkan ada orang-orang yang ngomong B Production itu Banten Production, oh iya silakan. Atau Baik Production, oh iya silakan gitu. Pokoknya B itu enggak ada ininya, enggak ada kepanjangan. Iya, kita maunya B Production aja. Dan asal tahu sudah haki ya mainnya. Oh iya dong. Dibantu oleh pemerintah Cilegon dan pemerintah provinsi yang baik hati. Lagi ada program. Nah, Fari sendiri bergabung di Bipro tahun berapa? Sebenarnya udah main sama anak-anak ini sebelum delegasi Bipro dibuat ya, di 2013 sebenarnya. Poinnya kan itu. Ya sebenarnya ketemunya gara-gara musik sih. Jadi gua ketemu kawan gua, Levan Desanto gitu kan. Hai kawan, apa kabar di sana? Sudah lama kita tak berjumpa. Ketemu si Rijal. Udah gitu diajak ya musik, manggung anak musik gitu. Selain anak musik, poinnya itu. Terlepas dari itu diajak ke salah satu festival apa sih men yang gua ketemu sama lu itu di Sanggar? Ini pemilihan
pemilihan ini loh santri itu ya film. Lu kan jadi panitianya kan. Lu kan. Sebenarnya ya kita juga udah lama ketemu dia gitu. Iya, cuman belum kita dekat gitu. masih beda ya. Kita masih beda kubu. Kita Ya begitulah. di seberang. Siap. Jadi singkat cerita ya udah ketemulah sama makhluk ini gitu kan satu kan, dan ketemu sama Babe. Gue masih ingat orang pertama kali yang ngajak ngobrol gue itu sebelum dia datang Babe. Babe ngasih gue minuman gitu kan. Ya dijamu lah selayaknya tamu gitu kan. Yang ngobrol asik seru. Ya selebihnya mengalir aja gitu kan. Gue memang suka nongkrong, suka main, dan gue rasa nongkrong sama anak film ya lingkungannya positif juga kan, membuat karya masih merger nih sama gua anak musik, pasti gua akan bikin video klip. Nah, gua akan mempelajari, dan kebetulan kan gua ngambil kuliah studi komunikasi ya. Ada pelajaran mata kuliah fotografi gitu kan, dan kebetulan anak-anak kan udah mulai duluan. Kalau gua kan anak kemarin sore gitu ya sama yang kamera. Yang ngobrol aja, mengalir aja, dan selagi positif jalanin terus. Poinnya itu sih. Karena gue juga gabung sama Bipo itu tahun 2018. Iya, 18 akhir. Project film Salim. Dari situ terus ada lagi project film yang dengan Sekolah Mutiara Bunda itu ya. ya. Mutiara Bunda. Judulnya apa sih Mbak? Lupa gua. Apa ya itu? Ada judulnya. Jadi itu memang nggak ada judul filmnya, itu festival aja gitu. Festival film yang diselenggarakan oleh Sekolahan Mutiara Bunda. Dan memang kita bukan yang mengerjakan kan. Jadi Iya. kita cuma Kita yang apa itu namanya? Apa ya? Supervisor ya. Iya aja sih kita ngasih ilmu, habis itu mereka kita yang membimbing. Pembimbing ya, membimbing, mereka yang lebih ke membimbing. Ya, setelah itu The Tiger ya. The Tiger. Nah, dari The Tiger itu udah mulailah tuh pindah ke sini ya. Apa dari Mutiara Bunda itu? Setelah The Tiger ya, men. Sebelum. Apaan? Pindah apa? Pindah kita nempatin ini. Oh, kita 2019 akhir aja. Ya, The Tiger itu udah di sini ya. Berarti udah di sini. The Tiger dulu, Mbak. Enggak dong, The Tiger itu. Mutiara Bunda dulu. Iya, maksudnya kita bikin project The Tiger dulu, setelah itu nempatin ini. Karena seingat gue The Tiger itu 2019 awal. Enggak, kalian itu sudah di sini waktu The Tiger. Ingat gak yang kita nyuri buat itu meja itu? Oh iya, udah di sini ya. Iya. The Tiger itu COVID. Sebelum COVID. Sebelum. Awal 2019. Gitu. Halo Yusril sendiri. Ini harus diklarifikasi, maksudnya nyuri gimana? Jadi itu lagi-lagi kerjaan gua dan dia. Pokoknya fun fact guys, kita gini maksudnya, bukan kita nyolong secara ofisial resmi nyolong gitu ya. Enggak gini. Maksudnya kan ngeri kan, jadi kan. Wah, ini harus gua klarifikasi nih. Jadi kita nyari buat properti gitu kan. Kita nyari limbah sampah yang bisa kita pakai untuk properti. Poinnya itu. Ya kita jalan-jalan tengah malam lah sambil cari makan. Jam berapa itu? Jam 2 malam. Nah, kita ketemu lah di pinggir jalan. Namanya ada sesuatu kan? Iya. Sesuatunya itu ya kayu. Iya. Meja. Yang kayu berbentuk meja yang udah dipaku-paku. Pokoknya mah di replika ulang lah sama kita, jadi tumpukan kayu gitu kan. Nah, ini bisa jadi bahan gitu kan. Kebetulan nggak ada orang dan ya iyalah jam 2 malam nggak ada orang lah, bro. Posisinya kan kiri kanan kayak hutan gitu kan, agak gelap lah. Ya kita mikirnya sampah. Itu aja. Padahal mas sebenarnya jam 7 mah itu jadi ini pecel lele. Mohon maaf yang kehilangan meja. Gak bohong. Gak bohong. Gak gitu. Kita kembalikan lagi. Gak itu bohong. Gak, nanti diprotes warga pecel lele lu. Karena kita kesananya jam 2 jadi kayak kosong. Sebenarnya jam 7 tuh pecel lele. Gak bohong, warga pecel lele kita bohong, bukan itu. Tumpukan sampah kita nemu, kita restorasi ulang lah. Poinnya gitu Bapak Yusril. Sudah jelas. Jadi memang kita kalau mau syuting tuh suka dadakan. Suka seadanya aja lah kadang-kadang itu. Ya gitulah. Yang pasti kalau jam 7 pecel lele. Dan ternyata dulu tuh seaktif itu ya. Bapak sendiri bergabung dengan Bipro coba di tahun berapa itu? Ya lupa gua juga nanya gua sih. Lama ya sudah. Gak inget sih. Jadi dulu kita satu ini ya. Karena dulu tuh seringnya ya
lewat. Iya, bareng terus gua kan gitu. gua hubungi, yuk ini syuting gitu. Karena Gedok dulu, itu syuting. Aku sama Yusri itu kita sempat berada di satu naungan PH itu yang sama ya Sri ya. Lu ngakuin gak sih? Lu kayaknya kayak ikhlas banget deh serius. Dia takut. Bukan takut, khawatir memecah belah suatu. Enggak. Kita kan jujur nih ngomong apa adanya kan gitu. Enggak sih, semoga tidak terpecah belah ya. Karena kan ya masing-masing gitu, maksudnya sama aja kayak kerja kan, kalau kita nggak nyaman ya kita boleh kemana gitu kan. Hal yang lumrah sih. Hal yang lumrah menurut gua gitu. Cuma ya kalau dari sananya merasa apa namanya aku pengkhianat gitu. iya gitu. Ya mohon maaf gitu. Ya itu kan Ya bukan gua yang suruh. Tapi gua dipaksa enggak juga. Cuma sedikit maksa aja. Udah sih Yesril, ayo. Yusril. ya sebenarnya balik lagi sama kenyamanan diri masing-masing sih. Iya. Poinnya itu. Gua sih lebih kepada ya karena ini rumah gue gitu ya. Jadi bukan. Oke. Lagi. Gitu sih. Ayo Pak, mau nanya apa? Udah sih. Udah gini aja deh. Sebenarnya kalau balik lagi sama podcast LSM dengan goals tujuan kita ya pada saat itu, dan ya akhirnya lu tahu kan, sengaja nggak gue kasih tahu karena ya gue pengen lihat reaksi lu aja di depan kamera nanti seperti apa. Gitu kan, karena tujuannya baik gitu kan. Gue sengaja nggak ngasih tahu dulu gitu kan. Dan secara nggak langsung ketika gue menempati studio baru ini gitu kan, yang gue rasa udah mulai sangat-sangat nyaman di sini untuk kita bekerja bersama membuat karya gitu kan. Ternyata kita sudah dikasih clue, men. Kita dikasih clue untuk menuju masuk ruangan yang sangat suci gitu kan. Kalau teman-teman peka di sini, kita melihat pintu bahkan di sana. Mungkin itu salah satu pertanda kita untuk menuju ke sana gitu kan. Karena kita tiap hari juga selalu masuk. Cuma salah aja pintunya sebenarnya. Harusnya ke sana. Ngedit. Kita masuknya ke situ lagi. Iya, ini secara nggak langsung ya kalau berbicara cocologi gitu kan. Ini nggak ada berkaitannya, tapi setelah ya karena gue menetap di sini gitu kan, dan gitu ngomong itu pun nazar seperti itu pun spontan dan nggak ada tujuannya, men ya. Maksudnya ngomong aja langsung gitu. Setelah balik lagi ke sini merenung ketika ya satu sisi lagi memikirkan ide, melihat itu, oh mungkin ini kali jawaban apa yang akan gue kerjain sama kita semua gitu yang ada di sini gitu kan. Iya, sekiranya itu baik untuk kita semua, kenapa enggak gitu. Iya. Dan memang gue pribadi itu jadi bersyukur dan bahagia gitu ya. Tadinya tempat ini tuh memang sengaja gue kosongin, akhirnya bisa berkah insya Allah. Amin. Berkah dan tujuannya memang untuk Bisa semoga bermanfaat. Iya dong. Sangat bermanfaat sekali. Amin, sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Mbak Puji itu sekali. jasanya sangat luar biasa. Lo asalkan lo tahu, gua bisa katain, men, kita bersyukur lo ketemu malaikat yang turun langsung dari langit untuk mendampingi kita menuju titik yang kita inginkan. Iya, betul. Jangan begitu. Gue nangis beneran. Gue respect dan gue bener-bener, men, kita bersyukur loh ketemu gitu kan sosok yang bisa dikatakan kita jadikan itu orang tua kita, bisa jadikan teman kita, bisa jadikan bestie kita. Kadang-kadang agak koclok dikit ya nggak masalah lah. Kitanya juga sama gitu kan. Tapi kan Bipro itu kayak jadi satu. Jangan nangis ya boy. Titik balik gua di saat gua pernah di titik yang paling terus ketemu dengan kalian gitu, hanya gua punya satu semangat hidup lagi gitu. Jadi memang Bipro itu jadi keluarga kedua gua gitu ya. Alhamdulillah. Saat waktu itu gua bener-bener nggak punya siapa-siapa gitu ya, orang tua gue waktu itu juga udah nggak ada gitu. Jadi ya bahagia gitu ya, bahagia ketemu sama kalian gitu. Jadi keluarga gue kalau ada apa-apa bisa larinya ke kalian gitu, walaupun kalau gue lari ke kalian
Kita memang kadang suka kayak gitu. Tapi ketika udah jauh kita balik lagi, wah ini orang kemana nih? Kita harus cari nih, gitu kan poinnya itu. Gitu. Alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan sampai kapanpun, sampai gue nggak tahu usia gue sampai kapan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu sama-sama. Amin. Itu yang kita harapkan. Bahagia kita sama-sama. Kalau sedih ya kalian masing-masing. Ya karena beban kita punya beban masing-masing gitu kan. Kecuali beban organisasi. Ini fun fact. Sebenarnya ketika lu sudah berbicara itu, kalau lu masih ingat momentum di mana ada salah satu project sama kawan kita pada saat itu di Serang, salah satu kafe, projectnya kalau nggak salah sama Jo gitu kan, yang sepatu. Ya mereka syuting iklan. Dan lu ngobrol sama gua, ada satu sisi di mana lu ngomong titik terendah lu, gua takut ketika lu ninggalin gua nih teman-teman Bipro. Kalau lu inget kan, gua takut kehilangan lu teman-teman Bipro, dan lu tanpa sadar nangis bekerja. Wah, gua mikir, ini orang kan bisa dikatakan baru kenal gitu kan, tapi kayaknya udah merasakan titik kenyamanan. Gue kan bilang pada saat itu gue nggak bakal ninggalin lo. Yang jadi pertanyaan gue adalah, lo bakalan ninggalin kita enggak? Nah, itu. Iya kan? Itu sebenarnya yang selalu saya pertanyakan sama Faris. Iya gitu kan. Dan asal Mbak tahu aja gitu, setiap kita ngobrol tengah malam di sini gitu kan. Kalau dulu kan ngobrol tengah malam nggak ada tempatnya tuh, kayak ya gimana gitu kan. Di depan pecel lele diusir gara-gara nyuri meja kemarin itu gitu. Gak ada tempatnya gitu kan. Kalau nongkrong di kafe kan habis duitnya gitu kan. Gua sama Faris tuh selalu ngomong kalau ngelihat tempat ini lagi, nanti ngomong lagi, kita tuh harusnya bersyukur men, selalu gitu. Kita tuh bersyukur ketemu sama Mbak Puji tuh, kita harus bersyukur loh. Gimana kita kalau persiapan film gak ada tempatnya, nggak ada tempat ngumpulnya, kita nggak bisa ya ketawa-ketawa gini, karaokean di belakang gitu kan, nggak bisa ngedit segala macam gitu, susah lah gitu kan. Kalau ngumpul kita ngedit di rumah gua misalkan gitu kan, nggak bisa lama-lama juga gitu kan. Sangat bersyukur gua sama Faris itu, selalu lagi ngobrol nanti ingat ini tempat ini, kita tuh harus bersyukur men ketemu Mbak Puji itu, selalu gitu. Dan gue juga mau mengucapkan terima kasih untuk seseorang yang akhirnya bisa memberikan jalan untuk rumah ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Ya karena dia juga, karena dia juga kan maksudnya kita ketemu gitu kan, berhubungan baik. Dan yang pastinya setiap project yang akan gue buat gitu kan, baik itu karya film ataupun musik, pasti gue akan mencoba selalu melibatkan diri lu terlibat dalam project gue. Lagi-lagi yang jadi pertanyaan gue, mau nggak terlibat dalam project gue ya men? Poinnya kan itu gitu kan, karena mengingat ya kita punya kesibukan, tapi harapan gue komunikasi yang baik aja. Bisa enggaknya itu urusan nanti Asril ya. Yang penting kan komunikasi baik. Ya. Insya Allah sih ini dari hati gue yang paling dalam gitu ya. Udah mulai deep talk. mau gue ada secara langsung ataupun nggak secara langsung gitu ya, gue tetap selalu ada untuk Bip. Wow, thank sampai you, kapanpun. thank you. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan juga. kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Itu yang utama. Itu yang utama. Tapi cara nggak langsung sebenarnya kita membuat plan ini A, B, C, D, sebenarnya investasinya bukan buat kita, tapi delegasi ini mungkin yang akan melanjutkan anak-anak kita. Betul. Dan sekarang nggak langsung kan kita memang harus buat fondasinya ya. Dari sekarang capek ya, hal yang wajar. Tapi setidaknya kita harus ada regenerasi. Yang regenerasi mungkin suatu saat nanti yang melanjutkan hal ini ya anak-anak kita gitu kan. Makanya ya kita harus jelas arahnya kemana gitu kan. Itu tadi mungkin salah satu goal tujuan gue ketika ya karena program podcast santai gitu kan, nggak tersetriki bikin film atau advertising gitu kan. Bikin film. Dan lagi arahnya ke situ, dan ternyata jalannya kebuka, tujuannya jelas, tiba-tiba ada sponsor gitu kan. Ya udah, teruskan aja gitu kan. Ini kan baru awal. Masih panjang perjalanan kita. Masih panjang perjalanan gitu. Walaupun sudah 10 tahun ya. 10 tahun. Enggak kerasa. Masih panjang. Kita pendekin bisa enggak? Enggak, sepertinya proses harus dilalui. Iya, apa yang bisa kita kerjakan sekarang kita kerjakan dengan niat yang baik. Yes. Tujuan yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan
semuanya bisa dilalui. Amin. Kayaknya sudah panjang kali lebar kali tinggi. Yes. Jadi menurut lu LSM itu apa? apa Sril, kan gue udah jelasin, inget gak dia? Apa Sril? Listening, sosial, media. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Thank you. Seseger itu. Seseger itu. Seseger itu.